Lo pernah nggak ngerasa kayak dunia ini tuh sengaja diatur biar kita lebih gampang nikmatin hiburan ketimbang dapetin pendidikan yang bener-bener bermanfaat? Bayangin aja, di mana-mana internet dan medsos ngasih kita segudang konten yang gampang banget diserap. Dari video receh, gosip seleb, sampai joget-joget yang sebenarnya nggak ada guna buat masa depan kita. Lo bisa buka HP kapan aja, terus dikasih video-video yang bikin lo ketawa atau bingung, tapi jarang banget lo nemu konten yang ngajarin lo gimana cara keluar dari masalah hidup atau bikin lo pinter secara nyata. Padahal, kalau lo mau serius cari ilmu yang bisa ngerubah hidup, itu justru susahnya minta ampun. Biayanya mahal, aksesnya susah, dan sering banget dikontrol sama orang-orang yang punya kuasa supaya nggak semua orang bisa dapat kesempatan yang sama. Ini kayak perang yang nggak kelihatan antara hiburan yang gampang didapat sama pendidikan yang susah dikejar. Dan seringnya kita yang jadi korban di tengah-tengahnya sibuk nikmatin hiburan tanpa sadar kesempatan buat berkembang malah makin jauh. Susah banget buat lo percaya, tapi kenyataannya kesenjangan yang ada ini bukan sekedar kebetulan. Ini udah sistematis dan sistem ini dibangun supaya segelintir orang kaya dan berkuasa bisa terus nikmatin keuntungan besar, sementara sisanya terjebak di bawah, susah buat naik ke atas. Hiburan yang berlebihan bukan cuma bikin kita lalai dan lupa sama tujuan hidup, tapi juga menjaga kita tetap di lingkaran kemiskinan dan kebodohan yang susah banget buat dilawan. Ini bukan soal nggak mau maju, tapi soal gimana sistem udah nyiapin kita buat tetap di tempat. Bahkan yang lebih miris, banyak dari kita yang sadar tapi milih jalan itu dengan sadar. Mending nonton konten kosong yang nggak ngasih manfaat daripada repot-repot berjuang keluar dari situasi susah. Ini jadi pengingat keras buat kita semua, bahwa biar gimana pun juga, lu harus paham sistem yang jalan di balik layar ini. Apakah memang ada yang sengaja nyiptain ketimpangan ini, atau cuma akibat dari perkembangan teknologi dan kapitalisme yang nggak manusiawi. Makanya penting banget buat kita bongkar pelan-pelan dan cari cara buat melawan sistem yang nggak adil ini. Sejak lama, penguasa ngerti banget trik sederhana, tapi ampuh. Kasih hiburan yang terus bikin rakyat lupa sama masalahnya. Dulu zaman Romawi, mereka kasih roti dan sirkus buat ngebuat orang-orangnya puas dan nggak ribut. Sampai sekarang, cara itu dipakai juga, cuma bentuknya beda. Sekarang kita dikasih medsos, Netflix, dan konten hiburan lain yang bikin kita sibuk dan nggak sempet mikir kritis atau nanya-nanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Kondisi ini bikin kita sebagai masyarakat jadi gampang dikendalikan. Kita jadi asik sendiri, fokus sama drama seleb atau video viral yang sebenarnya nggak penting. Noam Chomsky bilang, media sering dipakai buat alihin perhatian kita dari isu penting supaya kita nggak sadar kalau sebenarnya kita lagi ditindas. Jadi jangan heran kalau kita lebih peduli sama gosip atau trending topik daripada masalah yang nentuin masa depan kita. Medsos sekarang udah jauh banget dari fungsi awalnya cuma buat komunikasi. Sekarang mereka adalah perangkap raksasa yang sengaja dibikin supaya kita terus nempel dan susah banget lepas. Algoritma mereka tuh bukan sekadar nyari konten yang lu suka, tapi lebih ke nyari konten yang gampang banget ditelan otak. Yang nggak bikin lu mikir atau belajar, tapi yang bikin lu terus kepo dan ketagihan. Jadi nggak heran kalau banyak banget dari kita yang akhirnya kecanduan nonton video receh atau konten ringan yang cuma bikin happy sesaat tapi nggak ngasih nilai buat masa depan lu. Lu bisa nonton video lucu, reaction, atau drama singkat sampai lupa waktu dan lupa tujuan awal kenapa lu buka medsos. Parahnya lagi, kita jarang sadar bahwa tiap jam yang kita buang buat hal-hal receh itu sebenarnya ngurangin waktu yang bisa kita pakai buat ngembangin diri. Lu mungkin pernah ngalamin sendiri, lu bisa banget maraton nonton drama atau serial berjam-jam tapi tiba-tiba males banget kalau disuruh buka buku atau ikut kelas online. Ini bukan sekadar soal males, tapi lebih ke gimana sistem dan algoritma ini bikin kita terbawa arus konsumsi tanpa makna. Kita dibuat nyaman sama hal-hal yang enggak penting, supaya kita enggak mikir lebih jauh, enggak sadar kalau waktu kita terbuang sia-sia, dan enggak sempat fokus sama hal-hal yang sebenarnya bisa ngebantu kita maju. Sayangnya, pendidikan yang benar-benar berkualitas itu masih jadi kemewahan yang cuma bisa dijangkau sama sebagian kecil orang aja. Lo lihat aja sendiri, sekolah-sekolah favorit yang punya fasilitas lengkap dan guru-guru hebat itu bayarnya selangit. Kursus-kursus yang benar-benar bisa naikin skill juga nggak murah, bikin kantong bolong kalau lo nggak punya modal. Apalagi buat akses jurnal atau bahan akademik yang seringnya dikunci rapat di balik paywall. Jadi cuma orang-orang yang punya duit doang yang bisa nikmatin ilmu itu. Ini bikin kesempatan buat
maju makin nggak merata. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog, pernah bilang kalau akses pendidikan bukan cuma soal uang, tapi juga soal lingkungan di mana lo tumbuh. Kalau lingkungan lo nggak mendukung, lo bakal susah banget buat dapetin kesempatan yang sama kayak orang lain. Jadi ini bukan cuma soal modal finansial aja, tapi juga soal gimana sistem ini dibangun supaya yang udah di atas tetap di atas dan yang di bawah susah banget buat naik ke atas. Sistem ini bikin kita yang ada di bawah makin terpinggirkan walaupun punya potensi yang sama. Anak-anak dari keluarga yang punya modal biasanya dapat banyak keuntungan yang nggak bisa dilihat secara kasat mata. Mereka tumbuh di lingkungan yang dukung pendidikan, punya akses ke buku-buku bagus, guru yang berkualitas, dan jaringan koneksi yang bisa bantuin mereka cepat sukses. Sementara anak-anak dari keluarga miskin bukan karena mereka malas belajar, tapi kesempatan dan dukungan yang mereka terima jauh lebih sedikit. Ini yang bikin kesenjangan pendidikan makin dalam, orang kaya makin pintar dan makin kaya, sementara yang miskin makin jauh tertinggal. Masalahnya, ini bukan cuma soal ekonomi doang, tapi gimana kesempatan itu diwarisin dari generasi ke generasi. Lu nggak bakal bisa lihat perubahan besar kalau akar masalahnya nggak dipecahin. Tanpa akses yang adil ke pendidikan, orang-orang yang kurang beruntung bakal terus stuck di lingkaran kemiskinan. Dan buat ngeberesinnya bukan perkara gampang, apalagi kalau sistem masih tetap kayak gini terus. Lo pasti pernah lihat atau dengar cerita gimana siklus kemiskinan itu terus muter tanpa henti, kayak lingkaran yang enggak ada ujungnya. Orang yang lahir dari keluarga miskin biasanya cuma dapat pendidikan seadanya, lingkungan yang enggak mendukung, dan fasilitas yang terbatas. Dari kecil mereka udah dibikin susah buat berkembang karena enggak ada akses ke hal-hal yang bisa bikin mereka naik kelas secara sosial. Sementara itu, keluarga yang mapan justru mewariskan akses pendidikan yang jauh lebih bagus, buku-buku yang lengkap, guru yang berkualitas, dan koneksi yang membantu mereka maju lebih cepat. Jadinya, jurang antara si kaya dan si miskin makin melebar, makin susah buat dijembatani. Itu bukan cuma soal duit, tapi soal kesempatan yang ditutup rapat buat sebagian orang. Yang paling bikin miris, siklus ini nggak cuma berhenti di satu generasi aja, tapi turun-temurun. Jadi nggak heran kalau banyak orang ngerasa susah banget buat keluar dari kemiskinan, bukan karena mereka nggak mau berusaha, tapi karena sistem dan lingkungan sekitar yang memang nggak ngasih jalan buat maju. Kadang lo lihat, orang-orang yang punya potensi besar malah nggak kebagian kesempatan buat buktiin diri karena semuanya udah diatur sedemikian rupa buat ngelindungin posisi yang udah mapan. Ini jadi tantangan besar yang harus kita hadapin bareng-bareng karena kalau enggak, generasi berikutnya bakal ngulang nasib yang sama. Kita harus mulai mikir apa yang bisa kita lakukan buat pecahin rantai itu biar nggak cuma mimpi orang-orang miskin bisa bangkit. Teknologi yang katanya mau bantu kita akses ilmu dan informasi, malah kadang bikin kita makin jauh dari tujuan itu. Internet dan gadget sebenarnya ngasih kita segudang kesempatan buat belajar dan berkembang. Ada puluhan ribu materi gratis, kursus online, video tutorial, artikel keren yang cuma tinggal klik doang. Tapi sayangnya banyak dari kita malah lebih milih habisin waktu buat nonton video receh, scroll medsos tanpa arah, atau ikut-ikutan tren yang sebenarnya nggak jelas manfaatnya. Mereka dapat kesenangan sesaat, tapi lupa kalau itu justru bikin peluang buat nambah wawasan dan skill hilang begitu aja. Lo jadi kayak terjebak di zona nyaman hiburan dangkal, sementara peluang buat upgrade diri lewat pendidikan yang serius makin jauh. Kalau pola ini terus jalan, kesenjangan sosial bakal makin parah. Yang punya ilmu dan modal bakal terus menang, makin tajir dan berkuasa. Sementara mayoritas cuma jadi penonton yang konsumtif dan nggak bisa beranjak dari posisi mereka sekarang. Ini bukan cuma soal ketidakadilan ekonomi, tapi soal masa depan bangsa juga. Kita harus sadar kalau teknologi itu bukan musuh, tapi alat yang bisa dipakai buat maju kalau kita bisa manfaatin dengan benar. Jadi jangan sampai kita cuma jadi korban yang terus-terusan disuapin hiburan murah, tapi nggak berani ambil kesempatan buat berkembang. Sekarang pertanyaan besarnya, benar nggak sih sistem ini memang dibangun buat ngejaga semuanya tetap kayak gini? Jawabannya besar kemungkinan iya. Kapitalisme modern butuh kita semua jadi konsumen yang gampang dikontrol, supaya mereka tetap pegang kendali dan bisnis terus jalan. Media dan teknologi malah jadi alat buat ngalihin perhatian kita dari masalah-masalah besar yang sebenarnya harusnya kita lawan dan ubah bareng-bareng. Mereka pengen kita sibuk sama hal-hal yang enggak penting, supaya lupa sama hak dan kekuatan kita sebagai rakyat. Tapi bro, inget, lo tetap punya pilihan. Lo bisa mulai sadar dan ambil langkah buat keluar dari lingkaran
lingkaran itu. Manfaatin teknologi buat belajar, cari ilmu yang bener-bener ngasih manfaat buat hidup lu. Bukan cuma buat hiburan kosong. Jangan sampai lu jadi korban sistem yang pengen lu tetap bodoh dan gampang dikendalikan. Pilihan ada di tangan lu. Mau terus jadi bagian dari masa yang cuma terjebak hiburan tanpa makna, atau jadi orang yang paham gimana dunia ini kerja dan pakai ilmu buat bangun hidup lo lebih baik, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat generasi yang bakal datang. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.